Salah satu cara menghentikan korupsi. Makanya stres ya. Koruptor itu kotor. Kotor ya, kotor. Kita bersihin kotor nih. Oke. Open deh. Open deh. Kenalin gua Jack. Dan gua Jat. Kita di sini. Iya. Apa sih? Kita hari ini bakal mereact video debat perdana. Capres dan cawapres. Iya, seperti tadi bilang bakal mereact video debat capres. Langsung aja kita choose ke ini dia di sini. Nivea. Kita lihat dulu. Oke, bagus sih. Bagus sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dalam kenyataannya bengkok. Oke, bengkok ya. Yang tajam ke bawah, dia Rusak. ada. Oke. Apa Jack pendapat lu tentang visi misi dari paslon dari nomor Pak Anies satu? ini ya. Terlihat dari Pak Anies menyampaikannya tenang banget. Tuh, nama seperti sudah menguasai Segalanya dia menyampaikan bahwasanya dia akan mengubah hukum-hukum yang tumpul ke bawah. Tumpul ke atas. Tumpul ke atas, Tumpul ke tajam ke atas. bawah. Tajam ke bawah. Dan itu emang udah dari dulu dilakukan. Dari dulu udah jadi budaya orang-orang Indonesia. Ya, betul. Dan beliau ini pengen merubahnya supaya nggak ada lagi mungkin pejabat-pejabat yang tidak dihukum, Ya, yang bersalah yang tapi tidak dihukum. Betul. Tapi rakyat bawah yang hanya melakukan kesalahan kecil dihukum seberat-beratnya. Aduh, itu nggak adil. itu banget. nggak adil banget. Oke, kita lanjut ke Langsung aja. selanjutnya. Oke, calon nomor 2. Pak Prabowo. Sejahtera kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu Oke. Habis ini gimana Jack? Tentang visi misi dari paslon nomor urut 2 ini, Pak Prabowo nih. Ya, dan Pak Prabowo ini juga nggak kalah bagus ya visi misinya. Iya. Dia menitik beratkan ke Hukum dan HAM dia hukum dan HAM paling atas. Nah, paling atas. Tadi juga Makanya dia menyinggung tadi dia akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya karena korupsi itu dianggap tidak berperi kemanusiaan. Betul banget. Dan beliau juga menegaskan bahwa dia akan menegakkan apa yang ditegakkan, yang harus ditegakkan, dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Oke, kita lanjut. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Kenapa kemudian kami
mendapatkan kesulitan untuk akses internet. Ini sama visi-misinya ya. Diskon jalan 15%. Jalan 15%. Gratis ongkir. This ongkir. Ini visi-misi yang paling bagus ya. Ada Grab juga. Oh ini juga salah satunya nih. Apa ya? Live to the beat. Waduh. Oh Elgin nih. Keren. Oke, bisa kita lihat dari sini Pak Ganjar Pranowo itu sepertinya ingin menjadi bapak yang lebih banyak dalam hal bangun membangun ya, puskesmas, habis itu sekolah dan semacamnya. Mungkin bisa jadi beliau ini jadi bapak pembangunan selanjutnya setelah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dia lebih menitik beratkan hak-hak manusia yang Ya, ada betul. di Indonesia ini. Indonesia Seperti yang- tadi katanya para remaja hak untuk bekerja, seperti para apa tadi anak-anak orang pelosok yang pelosok. yang memerlukan hak-hak kesehatan kurang diperhatikan. Infrastruktur yang kurang di sana beliau akan bangun. Sebenarnya akan melanjutkan visi misinya Pak Jokowi. Jadi bapak Lebih mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. ya dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Lanjut. Belajar. Baik. Kami persilakan selanjutnya kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damanik untuk bisa mengambil pertanyaan dari Risco. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Oke, gimana sih? Soal cara penanganan beliau terhadap masalah HAM di Papua. Seperti yang kita tahu, beliau ini mantan Kopassus ya. Beliau ini ahli dalam hal-hal perang-perangan. Jadi sepertinya beliau ini cukup paham soal masalah ini. Dan beliau mengatakan salah satu caranya adalah memperkuat ekonomi di sana. Ekonomi dan juga aparat katanya. Dan menambah aparat keamanan yang ada di Papua. Lanjut. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar Sama kayak tadi visinya dia. Berarti misi-misinya. Karena menjadi pendengar yang baik Berarti terhadap kan- seluruh rakyat Indonesia. Lebih apa ya? Diajak bicara dulu. Diajak bicara. dulu apa sih masalahnya yang ada di sana Ada di gitu. sana. Terus nanti dicari jalan keluarnya bareng-bareng mungkin gitu. seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Bapak Prabowo, kita tahan dulu karena waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun Terlalu semangat ya kayaknya. Mau dijawab. Nah, langsung mau dijawab. Terima kasih atas pengertiannya. Harap tenang, harap tenang. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada berbeda pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utamanya. Lugas banget penjelasannya. Jadi kalau menurut dia keadaan yang di Papua ini karena pandangannya aja Karena yang salah. pandangan
Dan yang paling penting itu bukan karena kekerasan ya, karena Nggak adanya keadilan. ketidakadilan di sana. Dan seperti yang balik lagi visi misi beliau yaitu menegakkan keadilan, menegakkan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke Ke atas. atas, ya. Ini lagi-lagi. Ini caranya mencakup semua, capres ya. Iya. Ada caranya dia, Iya, ada caranya Pak Ganjar, ada caranya Pak Prabowo juga. Semuanya ada. Semuanya nih, all in ya. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu. Pak Anies. Ya, intinya Pak Prabowo bilang setuju terhadap mereka berdua, tapi lebih dirincikan lagi bahwa faktor-faktor kekerasan di Papua itu tidak semudah itu, di rumit. Oh iya, Ini pertanyaan nih. Cross collaboration. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan C dan pertanyaan dari Korupsi nih, korupsi. Yang dia dulu nggak pernah selesai. Gumpal nih kayaknya. Geter-geter, Jok. Geter-geter ya. pertanyaan untuk Kayaknya mau pertanyaan yang cukup panas ya tentang korupsi ya. Saking pas begitu-geter. Tapi kameranya geter-geter. Enggak, itu bukan gara-gara gimbalnya, ada gimbalnya. Ada gimbalnya. Saking panasnya geter. tren vonis pengadilan yang pertanyaannya terlalu sih. rendah dan minimnya angka. Hmm. Pertanyaan, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke... Oke, cara beliau ini cukup simpel sebenarnya. Betul. Itu memiskinkan para pelaku korupsi. Nah ini gimana nih caranya kira-kira Nah, biar ini beneran dia. terrealisasi? Dari dulu memang harusnya udah ada Iya. undang-undang ini, tapi belum pernah terjadi. Ya, disahkan. Belum pernah disahkan. Katanya koruptor harus langsung dikirim ke Nusa Iya. Kambangan. Tapi Tapi- penjara paling bagus lah di Indonesia. Tapi fun fact-nya dari dulu koruptor malah dipotong masa tahanannya. Iya betul. Bukannya diberatin gitu masalahnya. Dan beliau juga mengatakan bahwa koruptor harus dimiskinkan. Ya, harus dimiskinkan, dan ya kita lihat saja apakah akan terjadi. Dan pemimpin juga harus jadi contoh katanya. Hidup sederhana. Biar dicontoh oleh bawahan-bawahannya Iya. kayaknya. Kita lanjut. Dari seorang pemimpin. Terima kasih. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus Bantu dengan tenggorokan dengan Strepsils. Ini salah satu cara pencegahan korupsi. Memakai stres ya. Stres. Dengan angkat ya. Tenggorokan. Ini cara keduanya. Pakai harpik. Ya harpik. Pakai harpik. Karena memang
koridor kotor. Betul, memang kotor. Kita bersihin koridor nih. Kalau kita nonton ini harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Ini pimpinan KPK nih disinggung nih. Karena emang kemarin kayak ada masalah pimpinan. Ini disinggung nih sama Pak Anies di sini. katanya dia polisinya pejabat-pejabat korupsi, tapi dia sendiri ya gitu Dirinya melakukan sendirinya. Ya, itu Disinggung nih. makanya disinggung sama Pak Anies bahwasannya pemimpin KPK itu mempunyai etika yang tinggi, standar etika yang tinggi. Beliau juga bilang bahwa pemberantasan korupsi itu adalah gerakan semesta, yang artinya kita sebagai rakyat paling kecil pun bisa harus ikut dalam pemberantasan korupsi. Dan dia mempunyai cara-cara baru tadi kan. Bagi siapapun yang melaporkan kasus korupsi bakal dia kasih reward. Nah ini cara baru, bagus banget dari bagus nih rewardnya nih. Jadi umroh kan? Jadi umroh. Dan selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Terus terang saja sikap saya dalam hal ini masalah korupsi setuju. Kayaknya cukup simpel Ya, kalau Pak Prabowo kayaknya hanya mengikuti Berarti dari pendapat Pak Ganjar. pendapat Pak Ganjar dan Pak Anies juga sih mungkin. Iya. Dan caranya meningkatkan keamanan di setiap sudut-sudut yang berpeluang adanya korupsi di sana. setiap pejabat-pejabat itu dikuatkan. Kalau tadi katanya di BPK, ya, atau di kepolisian itu di mana diperkuat. Baik, terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Terima kasih. Ternyata pada isu ini di antara tiga kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Oke, kita lanjut ke Langsung aja. selanjutnya. Temanya adalah penguatan demokrasi. Baik. Baik, selanjutnya. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, saya percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Oke, jadi biar rakyat itu lebih percaya, harus ada transparansi di dalam partai tersebut. Karena katanya tidak ada transparansi di dalam hal pembiayaan. Dan rakyat, kata Pak Anies ini, susah untuk berpendapat katanya. Ya, betul banget. Makanya rakyat hari ini kurang percaya pada proses demokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Karena nggak adanya kebebasan berpendapat, karena nggak ada oposisi juga sih, semuanya kayak setuju gitu. Setuju aja. Padahal sebenarnya dalam hati itu nggak setuju. Padahal sebenarnya di dalam hatinya banyak yang nggak setuju. Cuman karena mungkin takut atau gimana, jadi nggak ada oposisinya. Jadi Jadi intinya harus transparan. Iya. Calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dimulai. Ada joget-joget tuh. Ada joget-jogetnya. Emang khasnya ya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini membantah perkataan dari Pak Anies, katanya nggak ada oposisi. Padahal ternyata Pak Prabowo itu sendiri adalah oposisi. Oposisi dari
Mas Anies. Dan demokrasi Pak itu Anies. katanya tetap berjalan di Indonesia karena buktinya ya Pak Anies itu sendiri jadi gubernur. Iya. Dia membahas tentang Pak Jokowi sendiri bahwa beliau itu bisa menjalankan demokrasi. Buktinya Pak Anies jadi gubernur. Kami sampaikan kembali, hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ramai juga ya. Kami mohon maaf yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang iklan. Ada iklan. Sopan juga dia. Sopan juga. Aduh, iklan apa ini? Iklan apa ini? Oh ini harus di skip ini. Ada sih. Bener, kita mau kayak nonton ya. Dan membuka buku lama. Gimana aja dari Pak Ganjar ini? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya seperti sependapat sama Pak Prabowo sih. Iya. Dia kurang setuju kalau di Indonesia ini tidak ada demokrasi. Buktinya partai politik itu adalah salah satu tempat untuk demokrasi. Pendidikan demokrasi masyarakat. Ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Untuk merespon tanggapan dari 2 calon presiden lainnya. Kesemprot nih, jogetan Pak Prabowo nih. Disemprot ya, dibalas ini juga itu Pak Prabowo. Oh, nggak terima seperti. Debat. Silakan Bapak dipersilakan kepada moderator Baik. diperlihatkan. Subtema hukum. Hukum. Baik. Selanjutnya kami silakan. Kita akan langsung bacakan. Konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka. Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan? Sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif ya, harus independen dan harus kuat dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Jadi katanya biar kehakiman lebih independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, beliau akan memperbaiki kualitas hidup dari Terutama hakim. gaji katanya. Ya, gaji. Naikin gaji. Biar lebih makmur dan Dan tidak bisa memang dikorup. Cuman kita tidak tahu kan, setiap orang pasti ada yang rakus, Betul. ada yang enggak kan. Mungkin ada yang udah dinaikin gajinya tetap aja, masih aja. Jadi ya, tapi itu strategi dari Pak Prabowo sendiri. Kita dengar dari Dari capres yang lain. capres yang lain. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak. Apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup? Baik. Selanjutnya. Ya, kami pertegas kembali bahwasannya tidak ada sesi tanya jawab, artinya saling menanggapi, Bapak-bapak. Kami ingatkan kembali untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Salah ini. Iya, dia malah hanya balik. Padahal harusnya ditanggapi. Harusnya ditanggapi di paparan. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya,
Jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor satu, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam. Ini tanggapan ini, bukan pertanyaan. Iya, bukan pertanyaan. Tanggapan. Tanggapannya bagus, bahwa katanya dia setuju dengan pendapat Pak Prabowo harus dibikin sejahtera hakim-hakim di Indonesia, dan lagi-lagi membahas soal transparansi, bahwa proses hukum di Indonesia harus transparan agar rakyat lebih percaya, dan kita ini lebih tahu apa yang terjadi tentang kehakiman di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian reaksi dari video debat perdana calon presiden 2024. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Kita mau mandi guys, udah mandi.